Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini memiliki keindahan daya tarik wisata dan kebudayaan daerahnya yang khas. Dengan keadaan wilayahnya yang terdiri dari daratan pegunungan dan perbukitan, maka mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani kebun dan persawahan. Kabupaten Kolaka juga disebut sebagai wilayah oseanografi karena memiliki wilayah perairan laut yang luas, sehingga banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Sebagai salah satu wilayah daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka terhitung masih memiliki banyak sekali desa yang rentan terhadap bencana alam, yang sangat perlu perhatian dari pemerintah. Desa Iwoimopuro adalah contoh desa tertinggal yang berada di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Desa ini memiliki sungai yang menghubungkan dua desa dan aliran sungai tersebut cukup deras. Apalagi ketika hujan lebat tiba, seringkali menyebabkan banjir yang dapat menenggelamkan jalan desa hingga ke rumah-rumah warga. Hal ini menjadi keluh kesah warga sejak lama, karena banjir luapan sungai ini membuat lumpuh aktivitas warga, menjadi tidak dapat pergi ke kebun ataupun ke ladang. Beberapa akses jalan pertanian di desa ini juga kurang memadai, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa tersebut dirasa masih belum bisa berkembang. Kondisi jalan, apalagi musim penghujan, ini hampir berapa titik ini jalan Pak, putus total dan tidak bisa dilalui oleh petani. Dan sedangkan petani Pak, penghasilannya hanya mayoritas ini di gunung Pak. Mengenai jembatan ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan tidak ada jalan lain untuk dilalui. Saya berangkat dari atas sebelum jam 12 sama anakku, ya sampai di kebunnya mulai hujan, besar hujan, mau menyeberang ke air, besar air, sama masuk ke dalam besar, pegang anak tapi tidak bisa. TNI Manunggal membangun desa ke-120 Kabupaten Kolaka secara resmi saya nyatakan dibuka. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-120 di wilayah Kodim 1412 Kolaka hadir membangun berbagai sasaran fisik guna mengatasi kesulitan masyarakat khususnya di wilayah terpencil di Kecamatan Wolo dan Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka. Lokasi TMMD ini berada di Kabupaten Kolaka, yaitu tepatnya di Kecamatan Wolo, desanya Iwoimopuro, dan sebagian di desa Iwoimenda. Sasaran fisik utama kita, yang pertama mungkin tadi kita sudah melihat ada jembatan. Jembatan ini menghubungkan dua desa, yaitu yang di atas adalah Desa Lana, kemudian di seberang sini adalah Desa Iwoimopuro. Ini memang sangat berpengaruh untuk mobilisasi hasil kebunnya sampai 30 menit selisih jarak apabila kita membangun jembatan tersebut. Sasaran kedua adalah pembangunan bronjong dan normalisasi sungai. Sungai ini yang menghubungkan dua desa tadi. Beberapa waktu sebelumnya itu sering terjadi bencana banjir. Bahkan sebelum pembangunan ini dimulai, ada korban dari masyarakat sehingga mengakibatkan korban jiwa. Kemudian sasaran ketiga kita juga membangun jalan usaha tani kurang lebih 300 meter dan ada dua sasaran fisik lagi yaitu rehab masjid dan yang terakhir sasaran fisik kita memperbaiki rumah-rumah warga yang memang tidak layak huni dengan program RTLH ini sekitar 10 unit rumah. Masyarakat sangat terbantu dengan apa yang telah kita laksanakan dengan program TMMD ini.
sasaran fisik RTLH yang dikerjakan oleh Satgas TMMD 120 Kodim 1412 Kolaka ini menjadi salah satu sasaran fisik yang sangat memberikan manfaat besar bagi warga yang menerimanya. Seperti Bapak Andi Muhammad Ridwan, yang merasa sangat bersyukur dapat menjadi salah satu penerima bantuan program RTLH dari TMMD ke-120 ini. Selalu itu kalau setiap hujan, angin, selalu itu keluarkan air mata, bilang kapan saya mau jadi diperbaiki saya punya rumah ini. Saya merasa bersyukur sekali. Nah, ada namanya TMD, dan ini datang membantu saya melihat keadaan saya punya rumah. Begitu juga kepada masyarakat yang ikut gotong royong bersama dengan TNI. Salah satu sasaran fisik yang dilaksanakan adalah rehab masjid yang berada di Desa Lasiroku, sebuah desa terpencil di Kecamatan Iwoi Menda. Masjid ini berdiri di atas ketinggian dan menjadi satu-satunya masjid yang dimanfaatkan warga muslim di dusun ini. Telah lama kondisinya cukup memprihatinkan, sehingga hal ini menjadi perhatian Kodim 1412 Kolaka untuk menjadi salah satu sasaran fisik dalam TMMD ke-120 tahun ini. Salah, anunya kayu semua. Kemudian masih ada bocor-bocornya. Kalau musim tarui itu pakai lampu gas. Kemudian kurang lebih 5 tahun baru ada masuk PLN. Selain membangun infrastruktur desa, Satgas TMMD 120 Kodim 1412 Kolaka juga melaksanakan kegiatan penataan lapangan bola yang berada di Desa Iwoi Menda. Pelaksanaan ini bertujuan untuk membantu desa agar dapat memiliki sarana olahraga yang memadai, serta dapat digunakan untuk berbagai kegiatan desa. Ya, kalau masalah kondisi lapangan, Pak, kalau kemarin kalau musim hujan itu kita tidak bisa pakai lapangan, Pak. Kalau melakukan salah satu kegiatan turnamen, kadang kita tunda. Pelaksanaan TMMD ke-120 Kodim 1412 Kolaka ini juga dikemas bersamaan dengan program unggulan Bapak Kasat yang telah menjadi perhatian penuh di seluruh satuan Angkatan Darat guna membantu kesulitan masyarakat di daerah. Program-program unggulan Kasat tersebut meliputi ketahanan pangan, program RTLH, program TNI Manunggal Air Bersih, pembangunan MCK, serta penanaman 1000 bibit pohon mangrove. Kami memiliki kendala, kalau misalkan banjir kami agak susah untuk menyeberang sungai. Nah, sementara kami punya mata pencaharian itu ada di gunung. Setelah adanya TMD ini kami merasa terbantu. Setelah saya meninjau langsung dari hasil paparannya Dandim, kemudian ninjau ke sasaran fisik langsung ke lokasi, kegiatan tersebut sudah terencana dan terlaksana dengan baik. Tanggal 7 Juni tahun 2024, TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodim 1412 Kolaka beserta seluruh elemen masyarakat setempat atas sinergi dalam menyukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun anggaran 2024. Saya, PJ Bupati Kolaka, semoga dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat besar dan tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih banyak Pak dari tentara, berkat gotong royongnya juga ikut masyarakat. Terima kasih TMMD telah memberikan harapan baru dan semangat baru untuk mereka. Dengan berakhirnya TMMD ke-120 di wilayah Kodim 1412 Kolaka ini, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Kolaka. Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah